Halo teman-teman, apa kabar nih? Kita udah self karantin kira-kira 1 bulan ya. Gimana di rumah aja, bosen nggak? Kalau aku sih ya nggak terlalu bosen karena ditemenin sama tugas-tugas yang luar biasa dari guru-guru selama pembelajaran di rumah. Tapi sekarang aku bakal berbagi tips sama kalian terkait menghadapi kondisi saat ini di rumah aja. Tapi sebelumnya nih aku mau berbagi informasi dulu sama kalian tentang virus corona ini sendiri. Jadi pertamanya, virus corona ini ditemuin di Wuhan, Cina. Awalnya sih virus corona cuma di Cina-Cina situ aja. Tapi sekarang tuh benar-benar udah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sama WHO tanggal 11 Maret 2020 kemarin udah ditetapkan jadi pandemi. Yaitu karena udah meluas dengan cepat dan semakin mengkhawatirkan itu tadi. Nah, tapi kok bisa ya virus corona nih menyebar luas dengan sangat cepat. Jadi si corona ini disebarkan tuh melalui droplet. Droplet ini adalah titik-titik air yang keluar dari hidung maupun mulut si penderita. Kronologisnya gimana kok bisa banyak yang terjangkit, banyak yang ketularan? Jadi pertamanya si penderita ini itu tuh dia bersin, dia batuk, terus dropletnya keluar dan nempel di benda-benda yang ada di sekitarnya dia. Terus nggak sengaja orang lain tuh megang benda yang kena dropletnya dari penderita yang tadi itu. Nah, terus tanpa sadar juga kan orangnya kan juga nggak tahu kalau itu habis kena droplet itu orang itu nggak sengaja megang muka, megang hidung, megang mulut, jadi si orang ini bisa dibilang terinfeksi COVID-19 yang dari dropletnya orang yang menderita tadi itu. Ini parahnya sih orang yang terjangkit tapi nggak sadar tadi itu dia tuh bepergian. Orang-orang yang ada di sekitarnya selama perjalanan bahkan sampai di tempat tujuan itu bisa jadi mereka kena juga. Jadi penyebarannya tuh cepet banget karena banyak yang nggak sadar kalau dirinya tuh sakit gitu. Kita bakalan bahas tentang gejalanya orang-orang yang kena COVID-19 ini. Gejalanya tuh mirip sama kalau orang flu. Tahu nggak sih kalau orang flu kan batuk, pilek, pusing, demam, mual, ya dan lain sebagainya itu. Nah, kalau orang-orang yang udah ngalami gejala ini sekarang ini ya waspada lah, lebih baik periksa. Nah, tapi bahayanya itu ada penderita yang nggak pakai gejala sama sekali atau tanpa gejala. Mungkin dia bisa nggak ada gejala sama sekali itu karena imunitas dia yang tinggi, jadi dia nggak merasa sakit. Tapi dia ini membawa virus corona tadi itu di dalam tubuhnya. Dia namanya orang karier. Karier itu pembawa. Nah, orang-orang yang karier ini yang harus kita waspadai. Gimana caranya? Ya tetap di rumah aja. Karena kan kita nggak tahu kan, orang-orang di luar sana yang di luar rumah itu dia karier atau bukan. Jadi ya lebih baik kita di rumah aja, stay di rumah. Supaya terhindar dari penularan virus COVID-19 itu tadi. Kembali lagi ke topik awal, yaitu tips-tips yang bisa kita lakukan di rumah
untuk menghindari terjangkit virus COVID-19. Yang pertama nih, kita harus menjaga kebersihan. Ini penting banget. Kebersihan seluruh tubuh. Di 2 kali sehari, rutin ya. Terus ya, yang penting dari seluruh tubuh yang harus selalu dijaga kebersihannya adalah tangan. Nah, tangan ini kan megang sembarang macam barang ya. Jadi kita harus habis ngapa-ngapain cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun dan yang bersih. Kalau nggak ada sabun sama air, kita bisa ganti pakai hand sanitizer. Tapi nggak cuman kebersihan seluruh tubuh aja nih yang harus dijaga, tapi kebersihan lingkungan juga harus tetap dijaga. Ya bersih-bersih lah, bersih-bersih rumah, terus sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Ini penting banget buat kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Makan makanan yang bergizi itu apa aja sih? Kita bisa dapetin dari karbohidrat. Karbohidrat itu ada misalnya nasi, roti, jagung, terus kentang, dan lain sebagainya ya. Terus dapetin dari protein. Protein itu bisa dari hewani, bisa dari nabati. Terus kita harus makan sayur, makan buah, terus minum susu, jangan lupa. Terus jangan lupa juga minum vitamin sama minum air putih. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam sehari. Karena kalau misalnya kita istirahatnya kurang atau kita nanti kecapean, terus nanti imunitas kita turun, jadi gampang sakit deh. Yang keempat adalah olahraga. Olahraga nggak mesti yang berat-berat kok. Senam irama kayak gitu kan, itu ringan. Terus kita bisa juga sit up, push up, dan lain sebagainya itu. Karena olahraga juga bisa banget meningkatkan imunitas tubuh kita. Tips terakhir dari aku. Yang kelima, itu adalah mengembangkan hobi. Ini nggak kalah penting, jangan diabaikan. Karena mengembangkan hobi itu tuh bisa meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ya itu tadi kayak olahraga, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalian yang suka musik, bisa main musik. Yang suka gambar, bisa gambar. Yang suka misalnya olahraga, nah itu tadi yang suka olahraga, ya olahragalah di rumah. Karena sesuatu yang kita senangi itu bakalan berdampak baik bagi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita tetap sehat dan bahagia. Oh ya, aku mau sekedar cerita aja kalau misalnya lama aku self karantin di rumah ini, kan kita dikasih banyak banget tugas tuh sama guru-guru. Nah, ngomong soal hobi, yaitu untuk merefresh otak, untuk membahagiakan diri. Ya aku biasanya suka main piano sambil nyanyi di rumah. Nanti di akhir aku bakalan nyanyi dan main piano buat kalian satu buah lagu. Nah, segitu dulu aja dari aku ya. Jangan lupa stay at home. Jangan kemana-mana, apalagi mudik. Jangan dulu ya. Karena sekarang ini kita sedang berusaha untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela di bumi ini. Yang penting, stay at home, stay healthy, stay happy. Bye-bye.